wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu ingin tes jaringan dulu. Nanti kalau Ibu bilang bagaimana jaringan kalian pegang begini aja nak ya, supaya Ibu tahu jaringannya bagus ya. Ya, mikrofonnya tolong kembangkan dulu nak, mikrofonnya. Ya. Bagaimana jaringan di tempat kalian? Iya. Sebelum memulai pelajaran ini, Ibu minta kepada teman kalian salah satunya untuk memimpin doa. Kepada Norbedah, nah, buka mikrofonnya, silahkan pimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, itu di grup WA, Ibu ada mengirim daftar hadir ya, berbentuk link. Nanti anak-anak Ibu semua mengirim linknya kembali ya. Nah, sekarang sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air, kita bersama-sama ya nak ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, anak-anak Ibu semua, hari ini kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 3, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Yang pertama itu, setelah menyimak teks permainan tradisional melalui tampilan PowerPoint, siswa dapat menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks lisan dengan benar. Yang terakhir, setelah melakukan pengamatan video melalui PowerPoint, siswa mampu membuat laporan tentang sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Nah, itu ada gambar apa yuk? Batu. Ya, gambar apa lagi sayang? Laki-laki. Iya, ini gambar orang. Ayo, gambar apa lagi nak? Gambar batu. Ya, ada gambar batu. Nah, ini adalah gambar lompat batu atau disebut dengan Fahombo batu. Tentukan yang mana gagasan pokoknya, terus yang mana gagasan pendukungnya. Nah, tetapi sebelum itu kita ketahui dulu apa sih gagasan pokok? Nah, apa juga gagasan pendukung? Nah, coba Rizkina bacakan nak gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Iya, betul sekali. Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Nah, ini Ibu ada tampilkan lagi. Coba Ibu minta anak Ibu Angel. Kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Nah, silahkan ditutup.
Nah, jelas sekali ya, ternyata gagasan pokok itu bisa disebut juga dengan kalimat utama. Kalimat utama ini biasanya terletak bagian awal atau bagian akhir. Apa sih gagasan pendukung itu? Nah, di sini ada pengertian gagasan pendukung. Sudah Ibu tampilkan, Ibu minta bacakan kepada siapa ya? Rizkina. Coba bacakan nak, gagasan pendukung, pengertiannya yang tampil di layar Rizkina ya. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Nah, itu tadi sudah bagus. Rizkina sudah membacakan dengan benar. Nah, gagasan pendukung ini disebut juga dengan gagasan penjelas, yang fungsinya adalah untuk menjelaskan gagasan pokok. Nah, jika gagasan pokoknya sudah ditemukan, kita cari lagi gagasan pendukungnya. Biasanya gagasan pendukung ini atau gagasan penjelas ini bertujuan untuk menjelaskan si gagasan pokok tadi yang awal. Nah, gagasan pendukung ini dinyatakan lebih dari satu kalimat. Nah, kalimat yang mengandung gagasan penjelas itu juga disebut kalimat penjelas. Nah, jika dalam sebuah paragraf gagasan pokoknya terdapat pada awal kalimat, maka kalimat kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya itu dinamakan dengan kalimat pendukung. Ibu ada sedikit video tentang bunyi, tapi video ini sambil didengarkan juga sambil diamati, disimak. Tahukah kalian apa yang terjadi jika kalian melemparkan bola ke dinding yang keras? Ya, benar. Sebuah bola yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi pantul adalah bunyi yang dapat didengarkan kembali oleh sumber bunyi. Setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sifat bunyi pantul adalah memperkuat bunyi asli. Bunyi yang datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datang. Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Pemantulan bunyi terjadi jika gelombang bunyi menabrak benda-benda yang permukaannya keras. Benda dengan permukaan keras yang memantulkan bunyi antara lain kayu, kaca, batu, besi, dan logam yang lainnya. Apakah bunyi dapat dipantulkan? Bagaimana membuktikannya? Ambil 2 tabung dari kertas karton. Letakkan sebuah stopwatch atau jam detik di salah satu ujung karton. Letakkan telingamu dekat ujung yang lain. Kamu akan mendengar jam detik itu ketika sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak 1 kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul.
Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Dari awal kita belajar, apa yang kita pelajari? Ini sama-sama. Siapa yang jawab? Buka aja mikrofonnya. Nah, kita belajar apa saja hari ini? Ya, mengamati gambar. Ada menentukan gagasan pokok, Bu. Ya, ada menentukan gagasan pokok. Ini ada mengamati gambar, kemudian menentukan gagasan pokok, kemudian ada gagasan pendukung, kemudian tadi kita ada mendengarkan video sambil menyimak, mengamati. Kemudian tadi kita di dalam video itu adalah menentukan sifat-sifat bunyi. Nah, sekarang Ibu mau menilai. Ibu mau menilai dari awal kita pembelajaran sampai kita berakhir ini, Ibu nilai anak-anak Ibu semuanya sudah bagus. Semuanya mampu menjawab semua yang Ibu tanyakan. Semua LKPD tadi, ada 2 LKPD, Ibu kirim di grup WA. Anak-anak Ibu juga sudah menjawabnya dengan bagus, nilainya juga sangat bagus. Kemudian tadi sikapnya juga Ibu nilai sudah bagus, karena tadi ada yang keluar dari layar atau kamera, tadi WA Ibu bahwa Bu, saya izin mau ke belakang. Nah, itu juga bagus, nah Ibu sangat senang sekali, karena sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Ibu ingin memutarkan video, kita nyanyi bersama-sama. Mengharap terpisah bersama Nah, dengan berakhirnya tadi ya lagu tadi, maka berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutupnya, Ibu minta kepada Ya Nurbaidah untuk memimpin doa. Silahkan kepada Nurbaidah, Nak, buka mikrofonnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, tadi dengan berakhirnya doa dari Nurbaidah, maka berakhir pula pertemuan kita hari ini. Ibu minta maaf jika Ibu banyak kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Sekian tadi pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.